Sudah apa? Sudah membantu dalam membantu orang yang zalim. Sudah tahu beritanya itu? Sudah. Nah, apakah boleh seperti itu? Saking sayangnya ke anaknya yang salah, mungkin ya karena gurunya menegur, bisa jadi anaknya yang salah, tapi berlebihan sampai-sampai melaporkan gurunya ke kantor polisi. Nah, sabda Rasulullah yang menerangkan bahwasanya kita itu harus menolong orang yang terzalimi dan orang yang zalim itu bagaimana? Nah, kemudian para sahabat bertanya maksudnya apa gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, maka beliau mengatakan engkau turun tangannya, yakni menghentikan dan menghilangkan berbuat zalim, itulah bentuk pertolongan baginya. Artinya apa? Saling mengingatkan. Ketika kita mengetahui gitu ya, ketika kita tahu bahwa seseorang ini sudah berbuat zalim, maka tugas kita itu apa? Mengingatkannya agar ia tidak berbuat zalim dan membantu orang yang terzalimi. Artinya semampu kita apa yang bisa kita tolong, maka tolonglah. Kemudian seorang muslim dan saudaranya dan saudara bagi muslim lainnya tidak boleh saling menganiaya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Maka Masya Allah gitu ya, yang saat ini banyak komunitas-komunitas sedekah mungkin ya, yang banyak bergerak di bidang sosial. Ini pun salah satu ikhtiar, salah satu cara agar bisa saling meringankan beban saudara kita ya, yang mungkin bisa dengan berbagi nasi Jumatnya, kaidahnya seperti ini. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu itu seluruhnya, maka minimal tidak meninggalkannya seluruhnya. Itu sudah menjadi sebuah kaidah. Ketika kita bisa melakukan sedikit, maka lakukanlah. Kemudian nomor 9, tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepada saudaranya atau kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, utamanya kepada sesama muslim. Bagaimana? Bahwasanya sering kita dengar ya, muslim yang baik, muslim yang sejati itu adalah apa? Ketika saudaranya syukron ketika saudaranya terhindar atau aman dari tangan dan lisannya. Jadi muslim yang baik, muslim yang sejati adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Jangankan seperti itu ya, ketika kita menghindarkan sesuatu yang berbahaya di jalan, sampai biji atau batu yang ada di jalan itu termasuk apa? Termasuk kepada apa? Ketika kita menghindarkan sesuatu yang akan mudarat di jalan nih, nah, misalnya batu kah, paku kah, atau ranting kah, itu termasuk apa? Kebaikan, atau disebut dengan syubul iman, cabang-cabang dari keimanan. Menghilangkan benda yang memudaratkan orang lain saja itu sudah termasuk cabang keimanan, apalagi kita menjaga diri orang lain agar tidak tersakiti oleh lisan dan juga tangan kita ya. Kemudian seorang muslim tidak boleh, ini masih poin nomor 9, sabda Rasulullah, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain nih, yang suka bersandanya berlebihan, misalnya ngadarkeun. Nah, itu bisa jadi zalim karena menakut-nakuti. Maka bercanda boleh, berlebihan jangan, apalagi sampai berbohong. Rasulullah bercanda, tapi bercandanya Rasulullah itu tidak berbohong. Kemudian nomor 10, rendah hati dan tidak menyombongkan
menyombongkan diri. Kemarin sudah dibahas ya, di antara 10 pintu syaitan, jerat iblis. Bagaimana caranya agar tidak sombong? Bagaimana Tata Ibu masih ingat? Dengan cara apa agar kita rendah hati dan tidak sombong? Rendah hati. Iya ya jawabannya rendah hati. Tawadu, bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan, segala nikmat yang kita terima, yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Dan di sini di nomor 10 penulis menuliskan bahwasanya tidak boleh membangunkan seseorang itu dari tempat duduknya lalu kita mengisi tempat duduknya. Nah, bagi Tata Ibu yang suka boro-boro tempat duduk. Nah, maka hak yang duduk duluanlah yang memiliki hak untuk duduk di sana. Kita tidak boleh berdiri pindah di sana. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalaulah kita mau duduk di tempatnya, maka izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan berarti itu hak ibu untuk duduk di sana. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak boleh memindahkan orang dari tempatnya. Karena itu termasuk hak dari seorang muslim. Bahkan perintahnya apa di surah Al-Mujadilah? Ketika kita bermajelis maka harus dilapangkan, bukan memindahkan. Kemudian nomor 11, tidak mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ini sudah familiar sekali ya. Ketika kita merasa kesal, ketika kita merasa marah, maka kita berhak mendiamkan seseorang itu sebagai bentuk pembelajaran ya, selama berapa hari? 3 hari. Dan bahkan di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 10 bagaimana bunyinya, Bu? Al-Muzammil ayat 10 bagaimana? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan kita diperbolehkan untuk membatasi, untuk memberi jarak, untuk menjauh. Tapi syaratnya apa? Jamilah, dengan cara yang baik. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab, jamil itu indah. Maka ketika kita ingin menjarak, maka jaraklah dengan cara yang indah ya. Seperti kisahnya siapa, Bu? Rasulullah ketika bertemu dengan siapa yang Rasulullah enggan melihat wajahnya, tapi menerima keislamannya? Wahsy. Kenapa Rasulullah? Apakah Rasulullah masih marah kepada Wahsy? Tidak, tapi Rasulullah, apa bahasa Sundanya? Kasuat-suat gitu ya. Ingat kepada paman yang sangat ia cintai. Maka Rasulullah meminta untuk Wahsy tidak menampakkan dirinya dulu kepada Rasulullah. Maka kita pun berhak ya, ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, lebih baiknya kita maafkan sebelum orang itu meminta maaf. Tapi kalaupun kita setelah itu ingin memberikan jarak, tidak mau terlalu dekat, maka itu diperbolehkan daripada kita menyakiti diri kita sendiri. Dengan apa? Terus memendam kekesalannya. Kalau lihat wajahnya itu rasa sakitnya timbul lagi, malah misalnya menggerutu di dalam hati. Nah, itu justru menambah penyakit dalam hati kita. Maka ketika kita sudah mencoba memaafkannya, maka supaya maaf itu tulus, ikhlas, boleh menjauh dengan cara yang baik, tapi tidak